Selamat datang di pertemuan ketiga pemrograman bisnis atau PBMNet 1 bersama Julius Eka Agung. Langsung saja kita belajar ke komponen dan ke pemrograman. Ya, kita bisa lihat kita sudah mulai belajar metode dan event dan penulisan kode. Nah, ini secara standar. Ini komponennya Anda bisa baca. Intinya di VB kita perhatikan kelas library-nya, lalu dia dapat ditampilkan dalam bentuk web, yaitu dalam bentuk ASP.NET. Jadi kita sekali buat dapat menjadikan ini dua aplikasi for web atau for application. Nah, ini menunya bisa jelas. Biasanya urutannya dari kiri ke kanan. Jadi untuk buka file, buka project semua ada di sini. Makin ke sini itu biasanya untuk mengcompile. Nah, menu-menunya Anda bisa lihat. New project, ada open file, save file, open file untuk membuka file, ada file C, web file, crystal report, dan lain-lain. Save file untuk menyimpan file. Tadi membuka file, ini menyimpan file. Start untuk menjalankan program atau mengcompile program sekalian menjalankan. Solution Explorer itu untuk melihat apa saja komponennya di dalam solution. Properties Windows adalah salah satu atau properties dari komponen yang kita buat. Object Browser ada kita melihat dan mengorganisir objek yang kita pakai dalam sebuah form. Toolbox adalah yang berisi macam-macam komponen. Nah, ini Anda bisa pilih sendiri. Ini teorinya. Nah, ini bentuknya, desain. Kita sudah coba kemarin, pertemuan sebelumnya. Nah, ini adalah obyeknya yang lambangnya kotak seperti ini. Ini eventnya. Event itu maksudnya ketika kita klik atau kita apakan. Bisa klik, bisa double klik. Jadi selama ini kita melakukan dengan klik. Boleh, jika memang memerlukan double klik, kita lakukan double klik. Dapat juga event itu drag and drop, drag over, mouse down, mouse out. Dimana intinya drag itu kita tekan, kita geser. Drag itu hampir sama, tetapi bedanya diseret. Mouse down dan mouse out artinya mouse-nya dia di atas objek. Mouse down, mouse out juga sama, hanya beda dilepas dan ditekan. Ada pula keypress saja menekan kode-kode tombol keyboard khusus. Down dan up itu biasanya untuk atas bawah seperti kayak main game. Nah, dapat juga lost focus. Kita ingin meload form menggunakan load dan unload. Untuk initialize atau untuk menjalankan form pertama kali kita menggunakan initialize. Terus bila penggambaran ulang form menggunakan paint, atau kita bisa resize ukurannya atau diubah. Nah, metode adalah set perintah di dalam suatu objek. Ketika kita double klik seperti kemarin, itu adalah metode. Nah, ini kemarin sudah coba, tapi kita sudah mulai coba dengan program, misalnya menghitung luas lingkaran. Oke, langsung saja kita coba. Nah, kita coba new project, Windows Form, luas lingkaran. Oke. Nah, kita kasih button, text box,
Nah, ini biasanya dia kalau kita kasih seperti ini, dia akan hasilnya berurutan textbox 1, textbox 2. Labelnya nah, misalnya ini nanti untuk hasilnya, atau kita buat saja ini jari-jarinya, jari ini hasil. Nah, jadi jari-jari ditaruh di textbox 1, hasil ditaruh di textbox 2. Nah, kita tulis hitung. Nah, kita panggil ya. Jadi seperti ini. Kita sudah mulai masukkan kan. Dim luas S integer. Artinya kita membuat variabel dengan dim sebagai integer. Nah, terus kan kita kasih masukan tadi di text box 1. Berarti dim jari-jari S integer juga. Kita coba jari 1 saja. Nah, Anda boleh lakukan di luar atau di dalam, sama saja. Kalau Anda mau di luar, boleh caranya seperti ini. Cut, kita taruh di luar. Nah, tetapi berikan kata public supaya Anda bisa panggil di mana-mana. Nah, kita coba. Kita tadi masukkan ke text box kan. Berarti jari sama dengan sistem convert to integer. Nah, dari masukannya dari text box 1 text. Oke, berarti jari sudah jadi integer. Berarti luas sama dengan 22 kali jari kali jari dibagi 7. Oh ya, kalau dibagi 7 berarti dia tidak bisa integer. Kita bilang saja float. S float. Atau S double. Double aja deh. Supaya dia bisa koma. Berarti kita tinggal tampilkan. Berarti text box 2 teks isinya adalah luas yang tadi. Luas string. Nah, kita lihat hasilnya sekarang. Misalnya 7, hasilnya 154. 8, ada komanya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Ya, kembali ke slide. Kita juga bisa menggunakan fokus. Dan, oh iya, penamaan juga penting ya. Kita bisa menamakan teks di jari, luas. Nah, kita lihat contoh saja. Ini, kita lihat contoh. Saya ganti ini namanya teks di jari. Kita cari namanya di name.
nih name txt jari. Nah, yang kedua adalah txt hasil. Nah, kita lihat berarti ini menjadi txt jari sudah enaknya otomatis kalau kita mengerjakan duluan. Oke, kita jalankan kembali. Lihat, kasih 6 hasilnya sudah jadi. Jadi biasakan penamaannya sesuai dengan program supaya gampang mendeteknya. Untuk convert, Anda bisa ke integer, bisa ke string, dan ke tipe angka lainnya tergantung keinginan, dan nanti akan dibahas di tipe-tipe data untuk lebih detailnya. Oke. Nah, kita masuk ke bagian command control. Kita lihat masuk command control itu adalah bagian-bagian yang bisa dipakai entah di VB atau di C# atau di pemrograman yang menggunakan .NET. Komponennya seperti form, button, ini semua bisa digunakan. Radio button. Nah, kita sudah bisa coba. Sekarang kita mau coba di sini adalah radio button, checkbox, picture box, dan nah, jadi dia menggunakan ini. Teks, masih teks. Nah, boleh teks field kita gabung menggunakan bisa diskon atau tidak. Nah, kira-kira seperti itu. Menggunakan radio button dulu. Picture box, checkbox. Ya. Nah, kita save dulu dia. Save all. Nah, kita coba namanya pertemuan 3. Nah, tadi kita mau praktek pakai checkbox. Nah, misalnya ada, kita kasih ya hobi Anda, misalnya Anda tulis hobi Anda. Nah, kita pakai. Nah, sekarang boleh kita coba pasang. Misalnya makan, tidur. Nah, ketika kita ubah, nah dia cek change ya. Jadi nanti text boxnya itu tulisannya makan dan tidur. Seperti ini ya. Text box 1. Teks sama dengan checkbox 1 teks. Nah, lakukan dengan yang sama di tidur. Hanya bedanya dia di 2. Nah, kita cek. Oh, tidak ada. Maaf. Berarti cek text box 1 juga.
Ya, cek. Makan, tidur. Makan, tidur. Cuma logikanya ini harus hilang. Berarti ketika dia checkbox, ini harusnya uncheck it. Ya, biar. Jadi boleh Anda tambahkan checkbox 2, checkbox 1, check it sama dengan false misalnya. Jadi dia biar nggak diseleksi. Yang atas berarti check it-nya checkbox 2. Karena yang atas punya satunya. Nah, cek lagi. Makan, tidur. Makan, tidur. Makan, tidur. Misalnya. Oke. Nah, sekarang kita coba radio button. Nah, kita coba radio button. Mana tuh radio buttonnya? Radio button. Sama radio button tuh satu dari beberapa pilihan. Berarti radio button 1. Mana tuh? Teks ya. Misalnya SMA. Cara cepat juga bisa, kita coba copas saja. Diploma, misalnya diploma nah itu ada tanda birunya, itu artinya dia sama letaknya satu. Nah, sekarang kita copy aja. Nah, berarti nanti kita klik dia keluar. Sama kayak tadi, dia check it. Ini text box 2. Check it. Text box 2 teks. Ya, text box 2 teks sama dengan radio button 1. Check it. Radio button 1 teks. Jadi ketika dia dicek, dia keluar. Lakukan dengan yang sama, hanya bedanya di tipe radio buttonnya. Check it di sini. Radio button 2. Check it di sini. Radio button 3. Nah, kita save. Kita lihat sekarang. SMA, diploma, S1. Kita ulang, SMA, diploma, S1. Oke. Nah, terakhir kita kasih gambarnya. Supaya bagusan sedikit. Kita kasih gambar. Nah, misalnya kita atur saja. Ini dia di sini. Gambarnya di atas. Nah, Anda cari gambar. Saya pakai foto saya saja. Ya, saya nggak kelihatan. Mungkin harus diturunkan. Atau saya panjangkan saja formnya. Misalnya seperti ini.
Nah, jadi nggak apa-apa kan, narsis sedikit. Oke, tes kembali. Nah, kita tes, coba lihat. Nah, seperti itu. Oke, kalau kurang bagus, ini kelihatannya juga lucu dia. Jadi kayak hilang dulu. Kita ganti. Berarti dia harusnya di bawah. Dia juga di bawah karena dia kan disamakan dulu baru ceketnya dihilangkan. Nah, tes. Anda bisa lihat, makan, tidur. Nah, ini belum berfungsi karena belum dikasih egg apapun. Nah, kira-kira seperti itu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan 4. Terima kasih.